Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan kepada kita semua sehingga kembali kita untuk berkumpul dalam rangka mengkaji dalam satu risalah Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah yang menjelaskan tentang hakikat tauhid dan hakikat syirik. Ya, kaidah yang menjelaskan tentang hakikat agama yang dibawa Rasul itu berbeda dengan agama yang dianut dan diyakini oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Ya, yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan 3 kaidah dan insyaallah di malam yang mulia ini kita akan menyelesaikan di kaidah yang keempat. Ya, kaidah keempat ini hakikatnya adalah beliau menyimpulkan ya dari 3 kaidah sebelumnya. Ulangi lagi, kaidah keempat ini hakikatnya adalah kesimpulan dari kaidah ya 1 sampai 3 sebelumnya. Ya, sebelum kita masuk biar agak nyambung, ya kita ingat kembali bahwa kaidah yang pertama bahwa orang-orang musyrik ya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam hal uluhiyah. Dalam hal memurnikan ibadah, enggak mau mereka. Adapun dalam bab rububiyah mereka beriman, mereka menetapkan. Jadi kalau mereka orang musyrik di zaman Nabi ditanya, ya siapa yang menciptakanmu, memberikan rizki kepadamu, menghidupkan, mematikanmu, semua sepakat mereka bahwa itu semua yang melakukan adalah siapa? Allah. Ya, orang musyrik meyakininya. Perhatikan. Maka kaidah yang pertama ini merupakan jawaban bagi sebagian umat yang mengaku muslim di zaman kita ini. Ketika mereka dikatakan, Pak, itu berbuat syirik kepada Allah, kata siapa? Kami yakin Allah mencipta, Allah yang mengatur, memberi rizki. Perhatikan ya. Itu sama persis. Cuman apa? Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Ya, orang musyrik zaman Nabi, kesyirikan mereka dalam uluhiyah, tidak mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Adapun dalam bab rububiyah mereka beriman. Adapun dalam asma dan sifat mereka menetapkan nama Allah, mereka tetapkan kecuali satu nama yang mereka ingkari. Nama apa itu? Ar-Rahman. Perhatikan, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, menulis kitab merinci orang musyrik mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Musyrik zaman dahulu ya. Nah, dalam uluhiyah, maka di sini dirinci. Apakah betul orang musyrik itu mereka meminta, menyembah, sujud kepada patung? Mereka pun tidak mau dituduh seperti itu. Allah sebutkan bahwa orang musyrik mereka menyembah kepada patung, pohon, malaikat. Mereka mengatakan apa? Mana buduhum, kami tidak menyembah mereka. Cuman apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar sembahan ini mendekatkan kami kepada Allah. Mendekatkan kami kepada Allah dan menjadi syafaat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan orang musyrik zaman dahulu ya. Jadi uluhiyah pun dirinci situ. Kalau orang musyrik mereka apa? Menjadikan sesembahan selain Allah sebagai apa? Wasilah. Dijadikan tawasul, ya, tawasul. Dan juga mereka menginginkan agar si sesembahan ini mendekatkan mereka kepada Allah. Makanya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang menyembah kepada kubur, Pak, kenapa kok minta kepada kuburan? Kata siapa? Kami tahu, kami yakin yang mengabulkan permintaan kami itu Allah Subhanahu wa taala. Cuman apa? Kami orang pendosa, sedikit kemaksiatan, sedangkan mayit-mayit ini di kuburan ini dia orang bertakwa, wali, orang soleh. Yang kan apa? Mereka mendekatkan kami kepada Allah. Sama apa sama? Persis. Syirik yang nyata ya, yang dilakukan orang-orang penyembah kubur seperti yang dilakukan syirik zaman dahulu. Ya, ini yang kedua. Kaidah yang ketiga,
Kaidah ketiga, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah untuk memerangi orang-orang musyrik yang keadaan mereka itu macam-macam sembahannya. Ada yang nyembah kepada matahari, bulan, malaikat, ya, nabi, pepohonan, bebatuan, itu ada. Bagaimana yang Rasul lakukan? Semua diperangi tanpa dipilih-pilih. Allah mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka semua. Perangi mereka. Kalimat hum semua itu. Tanpa memilih ini yang nyembah malaikat dikasihani, nyembah nabi ditinggalkan. Tidak. Allah perintahkan Nabi waqatiluhum, perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah, tidak terjadi kesyirikan, dan agama ini, ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Jadi tidak dibedakan ya, mau penyembah apapun tidak dibedakan. Yang penting yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu kesyirikan, dan Rasul perangi mereka semua. Nah, sekarang kita masuk kaidah yang keempat. Ini sekali lagi kesimpulan dari 3 kaidah yang telah berlalu. Berkata muallif, al-qaidatu rabi'atu, kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman kita ini, zaman siapa ini? Syekh. Syekh itu hidup sekitar 200 tahun yang lalu. Kata beliau mengatakan bahwa keadaan orang musyrik di zaman kita ini, zaman beliau Syekh 200 tahun yang lalu, aghladu syirkan minal awwalin, lebih parah kesyirikannya daripada musyrik di zaman Nabi. Lebih parah ini. Dari sisi mana? Beliau katakan di sini, li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang syirik musyrik zaman Nabi dulu, bagaimana mereka? Mereka syirik kepada Allah ketika kondisinya aman, lapang, bahagia. Ya, wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka ikhlas kepada Allah ketika kondisi genting, kondisi mengerikan, kondisi membahayakan. Mereka apa? Murni hanya kepada Allah mereka minta. Perhatikannya. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Sedangkan musyrik zaman kita ini, kata beliau, syirik mereka terus menerus, baik ketika lapang maupun sempit. Bahkan lebih parah kan? Orang zaman sekarang kalau cinta ditolak, siapa yang bertindak? Dukun bertindak, syirik lagi coba. Bukannya ditolak, bagaimana kembali kepada Allah? Usaha bangkrut, bukan malah dia semangat semakin minta kepada Allah, malah datang ke dukun. Ya, syiriknya tambah menjadi. Itu perhatikan, itu salah satu bukti. Nah, orang zaman dahulu mereka syiriknya ketika apa? Ketika sempit, ketika lapang, ketika sempit kembali kepada Allah. Apa dalilnya? Kita baca. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, Al-Ankabut 65. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka mengarungi samudra di tengah lautan, perhatikannya, kemudian terjadi ombak, apa yang mereka lakukan? Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa meminta kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Murni dah. Sesembahan yang ada mereka tinggalkan. Ya, perhatikan ya. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka telah selamat sampai ke daratan, idza hum yusyrikun. Idza, kalau kita melihat ucapan para ulama, idza fujaiyah, yang mananya tiba-tiba. Seketika itu mereka syirik kepada Allah lagi. Coba, ketika dalam kondisi mencekam di tengah lautan, ada badai, angin, ya, mereka ikhlas kepada Allah, minta kepada Allah. Begitu sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, saat itu pula mereka syirik kepada Allah kembali. Masya Allah ya. Ini, dan ini banyak sekali ayat-ayat semakna dengan ini, menjelaskan bahwa orang musyrik zaman dahulu seperti itu keadaan mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat ke-67, Allah menceritakan tentang orang musyrik. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Maka tatkala ya menimpa kepada mereka bahaya di tengah lautan. Perhatikan, ketika tertimpa bahaya di tengah lautan, ada ombak, ya, angin yang sangat kencang. Apa yang mereka lakukan? Dhalla ma tad'un. Maka sirnalah, hinalah, hilanglah apa yang mereka sembah selain Allah. Illa iyyah, melainkan mereka hanya minta kepada Allah. Perhatikan kan? Falamma najjahum ilal bari a'radhum. Tatkala mereka sudah selamat ke tepian, ke daratan, tiba-tiba mereka a'radhum, berpaling kembali. Wa kanal insanu kafura. Ya, dan manusia adalah
makhluk yang sangat banyak berbuat kufur kepada Allah. Ini di antara ayat-ayat menunjukkan kepada kita ya tentang orang musyrik zaman dahulu seperti itu keadaan mereka. Syiriknya kapan? Ketika dalam kondisi lapang ataupun sempit kembali kepada Allah. Adapun orang sekarang mau sempit ataupun mau lapang sama saja. Bahkan terkadang dalam kondisi sempit lebih dahsyat mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke dukun enggak mempan, datang ke paranormal enggak mempan, datang orang non normal enggak mempan gitu ya. Masya Allah. Nah, ternyata Bapak sekalian, para ulama mengumpulkan bukan sekedar itu yang menyebabkan orang musyrik zaman sekarang lebih parah. Ada beberapa sebab. Saya kumpulkan 10 sebab. Ada 10 sebab yang menunjukkan bahwa ucapan penulis syirik zaman sekarang lebih parah dari dahulu. Saya lihat dari 10 sisi. 1. Kita kembali ke kaidah yang pertama. Orang musyrik zaman dahulu syiriknya mereka dalam uluhiyah. Dalam tidak mau memurnikan ibadah kepada Allah. Adapun rububiyah beriman, ya kan? Ya. Adapun musyrik zaman kita ini. Musyrik zaman kita ini ya, itu lebih parah. Ada di buku-buku orang-orang sufi, saya sebutkan saja kelompok sufi sudah. Jadi mereka disebutkan bahwa di antara karomah wali-wali mereka itu ada seorang yang seorang ibu yang dia baru ditinggal mati anaknya. Kemudian si ibu ini mendatangi kuburan yang mereka anggap wali, minta di situ, ya Syekh tolong hidupkan anak saya. Tiba-tiba dia pulang, anaknya dituntun pulang. Jadi seakan-akan bahwa si wali ini yang menghidupkan anaknya kembali, tapi walinya mati. Lucu ya, harusnya hidupin sendiri. Masya Allah, ini walinya katanya ngidupin anaknya. Itu diyakini mereka itu. Coba menghidupkan orang mati urusan urusan rububiyah. Perhatikan, orang zaman sekarang ada seperti itu. Siapa kelompok itu? Sufi. Ada contoh lagi sekarang, mereka juga. Jadi orang sufi ini, mereka di antara keyakinan yang sangat batil. Jadi wali-wali mereka yang sudah mati itu menjadi wali kutub. Nah, dengar wali kutub? Yang wali kutub ini adalah membantu Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan. Pernah dengar atau kajian kayak gitu? Itu pernah itu, Masya Allah ya. Ini syirik dalam apa? Syirik dalam rububiyah. Perhatikan, orang musyrik zaman sekarang jauh lebih parah. 1. Syiriknya mereka bukan sekedar dalam uluhiyah, bahkan rububiyah pun mereka labrak. Yang kita tahu bahwa ternyata Fir'aun itu menetapkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sebutkan dalam ayatnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari Nabi. Ya. Tapi wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa-jiwa mereka meyakininya. Cuman kenapa mengingkari? Dzulma wa 'uluwa, dikarenakan kezaliman dan kesombongan. Perhatikan, aslinya Fir'aun itu menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, iblis sekalipun menetapkan. Maka perhatikan, orang-orang musyrik zaman kita ini lebih parah daripada keadaan iblis. Iblis masih mengatakan fa bi'izzatika ya rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku, la aghwiyannahum ajma'in, sungguh saya akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Apa kata iblis? Masih mengucapkan Rabbku, menetapkan sifat Rabb bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik labrak mereka itu dalam bab rububiyah sekalipun. Luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, orang-orang musyrik zaman dulu, zaman Nabi, mereka menetapkan dalam asma wa sifat. Sifat Allah mereka tetapkan. Ya. Ya, kecuali satu yang saya jelaskan tadi, sifat Ar-Rahman. Orang sekarang macam-macam. Ada yang mereka menolak nama Allah kecuali cuman 99. Ada lagi yang mereka menolak semua sifat Allah, tetapkan namanya. Ada yang menetapkan sifat Allah cuman sekian, cuman 10, cuman 20, dan mereka menolak selainnya. Coba lebih parah mana? Lebih parah orang zaman sekarang. Orang musyrik zaman dahulu ketika mendengarkan Ghafurur Rahim, mereka terima, enggak menolak. Yang mereka tolak cuman Ar-Rahman. Coba enggak mengerikan. Ya, ini tinjauan yang kedua. Jadi orang musyrik zaman sekarang ini zaman Syekh 200 tahun yang lalu, mereka ternyata mengingkari tentang tauhid al-asma wa sifat. Ya, mengingkari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perincian. Insyaallah nanti kita selesai beberapa kitab lagi, kita akan masuk dalam pembahasan al-asma wa sifat. Inilah ya, karena majelis kita ini khusus menjelaskan masalah akidah.
kita agendakan majlis kita ini nggak tahu sampai kapan, semoga sampai kita mati ya. Pokoknya kita akan kaji kitab-kitab para ulama. Ternyata luar biasa banyaknya itu. Kita baru kitab ketiga ini. Ya, baru Ushulus Tsalatsah, kitab tauhid, baru Qaidul Arba. Insyaallah kita berpindah nanti Ushulus Sittah, kemudian kita akan berpindah nanti mungkin langsung ke kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, kita berpindah Kasyuf Syubhat. Nanti kita akan kaji lagi ya kitab-kitab para ulama salafus saleh yang menjelaskan masalah akidah. Semakin kita belajar akidah, semakin menguatkan iman. Jadi kita itu enggak mental kerupuk. Ya, orang kalau tauhidnya kuat, masya Allah, mau dibenci, dimusuhi, mau di apapun, jalan sudah. Bukan itu yang kami cari. Yang kami cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Selama kita di atas kebenaran. Itu betul. Ya, coba kalau kita melihat para sahabat Nabi SAW, mereka diancam, mereka dikepung, gak ada rasa takut sama sekali. Contoh dalam perang Khandaq, orang musyrik mengatakan, orang munafik mengatakan, ya, jadi orang munafik di tengah-tengah kaum muslimin di Madinah ya, mereka mengatakan apa? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Perhatikan, hai orang beriman, orang muslim, sesungguhnya orang-orang musyrik di luar sana, mereka sudah apa? Sudah bersatu padu, berkoalisi untuk menggempur kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imana, justru bertambah imannya Rasul dan para sahabat. Ditakut-takuti, ya, diancam, bukan malah ngelokro kesemangatannya, bertambah imannya. Dan Rasul mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik mencukupi kami dan Allah sebaik-baik tempat untuk kita menggantungkan segala urusan. Itu semua adalah buah daripada tauhid. Ada contoh yang luar biasa lagi yang menimpa kepada Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dimusuhi ya, bapaknya sendiri, warganya, bahkan pemerintahnya saat itu, Raja Namrud. Sampai akhirnya Ibrahim alaihissalam, beliau ditetapkan dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Coba perhatikan. Abdullah ibn Abbas, beliau ketika menjelaskan ucapan Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan dalam api. Ya, apa ucapan Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba. Allah yang akan mencukupi kami, Allah sebaik-baik tempat untuk kita menyerahkan segala urusan kami. Ucapan seperti ini ketika diucapkan ya, yang berasal dari hati yang paling dalam, penuh dengan keyakinan, penuh dengan pemaknaan, dan penuh dengan harapan. Masya Allah, ternyata ucapan yang kita sering mendengarnya itu bisa merubah keadaan. Begitu Allah mendengarkan ya Ibrahim mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah berfirman kepada api, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin yang menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Perhatikan, ini kalimat yang luar biasa yang keluar dari apa? Nilai-nilai tauhid. Ketika seorang nggak ada kekhawatiran, maka di dalam riwayat tidak disebutkan Ibrahim merintih kesakitan, minta tolong, minta maaf, minta damai, tidak sama sekali. Tidak. Ibrahim alaihissalam ketika dilempar di depannya apa? Bahaya itu, nggak sama sekali. Api pun tidak bisa menyakiti beliau. Ketika apa? Ketika beliau memiliki tauhid yang kuat. Dengan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Perhatikan, pertolongan Allah itu hanya didapat dengan tauhid. Allah mengatakan ya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah hak bagi kami untuk apa? Menolong orang-orang beriman. Orang beriman seperti apa ini? Orang beriman murni tanpa ada kesyirikan di dalamnya. Ya, kalau kita menginginkan pertolongan Allah, perbaiki tauhid kita. Ya, bahkan ya makmurnya suatu negeri itu pun buah daripada tauhid. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk suatu bumi beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan untuk mereka berkah rizki baik dari langit maupun dari bumi. Itu perhatikan ya. Jadi di situ Bapak sekalian bahwa Allah Azza wa Jalla akan apa? Memberikan kemakmuran suatu negeri dengan tauhid. Maka dimanapun negeri kok menginjak-injak tauhid, ya, tidak menunjung tinggi nilai tauhid, dilihat saja berantakan carut marut, ya, negaranya miskin, itu di mana-mana sudah. Tapi coba antum lihat di mana negeri yang menegakkan tauhid, luar biasa. Ada satu kisah masya Allah ya, ini terjadi di zaman apa namanya Bani Umayyah. Bani Umayyah. Di antara khalifah yang ada bernama siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kita tahu beliau khalifah. Cuman apa? Beliau dibandingkan dengan ulama-ulama zaman beliau a'lam, lebih alim daripada ulama yang ada.
ibaratnya presidennya itu lebih pintar daripada ulamanya. Beliau pun apa? Memimpin negara dengan apa? Dengan ilmu agama. Contoh di antara beliau cara memperbaiki bidang ekonomi. Ini bisa nanti ya, antum jadi Pak RT, Pak RW, apapun nanti. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memperbaiki sektor ekonomi, gimana caranya beliau? Beliau begitu diangkat, beliau dilantik menjadi khalifah, beliau mengutus orang-orang ke pasar-pasar. Untuk apa? Untuk membenarkan timbangan dan takaran agar tidak terjadi di situ curang dalam timbang menimbang. Itu perlu lakukan. Apa yang terjadi? Beliau memerintah 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan. Yang sebelumnya negara dalam keadaan carut marut, kemiskinan di mana-mana. 2 tahun 5 bulan beliau berkuasa, Masya Allah, tidak didapati satu pun orang miskin di zaman beliau. Bahkan beliau mengutus utusan kemana? Ke daerah Ethiopia, ke Habasyah, Ethiopia ya. Untuk apa? Ngantarkan zakat sama sedekah. Utusan ini setiap ada rumah ketok tok tok, assalamualaikum, salam bu, pak, ini ada titipan khalifah, apa itu? Sedekah zakat, mohon maaf, salah alamat, alhamdulillah kami sudah cukup. Coba tetangga kami, diketok lagi sama. Sampai kemudian utusan ini bingung, semua rumah yang diketok ternyata orang bercukupan. Akhirnya apa? Punya inisiatif, cari budak, dibeli, dimerdekakan dengan uang tadi. Insya Allah 2 tahun 5 bulan. Ketika negara membangun, ya, itu dengan akhlak, dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung turunkan. Ya, kita maka jangan ragu, ya, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rezeki kepada kita. Bagaimana kalau takwanya berjamaah? Allah berikan rezeki secara berjamaah. Ya, makanya luar biasa ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mensyaratkan di situ. Ya, mensyaratkan rezeki itu dengan ketentuan-ketentuannya. Di antaranya apa? Rezeki itu datang dengan kita tidak mengejarnya, tidak menjadikan dunia sebagai tujuannya. Rasul pernah bersabda dalam hadisnya, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu syamlahu, wa ja'alal faqra baina 'ainaihi, wa la ya'tihi dunya illa kama kutiba lahu." Barang siapa menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuannya, perhatikan, keinginan kuatnya mendapatkan dunia, apa yang terjadi? Farraqallahu syamlahu, Allah akan cerai berikan segala urusannya, dipersulit segala urusannya, dan Allah menjadikan kemiskinan di hadapan matanya. Iya apa tidak? Iya Pak. Orang kalau tujuan hidupnya dunia, bagaimana mengejar kekayaan, justru dia khawatir. Sudah punya usaha 5 cabang, nanti kalau ini bangkrut, saya makan apa? Ya, khawatir. Sudah punya 10 usaha, nanti kalau semua ini gulung tikar, saya makan apa? Orang miskin tidak berpikir seperti itu, orang kaya berpikir seperti itu. Apa itu bukan merupakan kemiskinan? Dia khawatir. Usaha sudah banyak sekali masih khawatir. Takut bangkrut, makan apa saya? Orang miskin tidak pernah berpikir seperti itu. Kerja besok, berangkat, pulang, makan. Masya Allah, ini yang kedua. Wala yatihi dunya illa kama kutiba lahu, dan tidaklah harta dunia ini, ya, mendatangi dia melainkan sekedar dengan apa yang Allah tetapkan untuknya. Artinya Bapak sekalian, setamak-tamaknya kita mencari dunia, tidak akan bisa melebihi dari kadar yang Allah tetapkan untuk kita. Sudah. Dan sesederhana apapun kita cari dunia, itu tidak akan mengurangi kadar yang Allah tetapkan untuk kita. Kita usaha semampunya, ya, tetap menjaga rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan rezeki kepada kita. Kapan datangnya sholat kita tinggalkan, ya, kapan datangnya taklim kita tinggalkan pekerjaan untuk taklim. Kenapa? Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang mencari dunia. Tapi sebaliknya kata Rasul, wa man kanatil akhiratu hammahu, jama'allahu syamlahu, wa ja'alal ghina fi qalbihi wa ya'tihi dunya wa hiya rahinatun. Dan barang siapa akhirat adalah tujuan hidupnya, perhatikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, memudahkan segala urusannya. Masya Allah, apapun masalah yang dihadapi, Allah permudah. Wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Perhatikan, dia merasa kaya, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan itu hakikat kekayaan. Ini yang kedua. Apa yang ketiga? Wa ya'tihi dunya wa hiya rahinatun, dan harta dunia akan mendatanginya dalam keadaan harta itu menghinakan diri kepadanya. Bukan dia ngejar-ngejar dunia, ya, bukan dia mengabdi kepada dunia, tapi dunia yang ngejar dirinya. Sudah gitu. Ini kata konsepnya siapa? Konsep Nabi SAW. Lah Ustadz, nggak ngarang lah. Coba saja Bapak sekalian. Coba, ya, kita perbaiki sekarang cara hidupnya itu.
Contoh sholat saja perhatikan. Allah dalam Al-Quran ketika menyebutkan sholat, perhatikan ya. Ya, itu indah sekali. Di dalam surat Toha 132. Toha 132 Allah mengatakan, ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya. Apa tulisan ayatnya itu? Perintahkanlah pada keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Kemudian titik-titik Allah mengatakan nahnu narzukukum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Apa hubungannya ini? Allah memerintahkan kita mengajarkan anak-anak kita sholat, istri kita sholat. Allah lanjutkan ayatnya dengan apa? Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Apa maksudnya di sini? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ya, sholat itu merupakan sebab datangnya rezeki. Sholat merupakan sebab datangnya rezeki. Memang secara logika harusnya kita jualan, kita kerja, malah 10 menit untuk sholat. Kita berkurang kan? Oh, itu salah pemahaman kita. Allah Azza wa Jalla yang apa itu mengatakan kami akan berikan kepadanya rezeki. Itu ya, ibadah sholat. Kok tiba-tiba Allah nutup ayat dengan urusan rezeki? Itu. Contoh lagi dalam surat Ad-Dariyat 56. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum birrizqin wa ma uridu ayyutimun. Perhatikan, tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak inginkan rizki dari mereka dan aku tidak menginginkan mereka beri makan kepada saya. Innallahu warrazzaq, Allah yang memberikan rizki. Perhatikan ya, lagi-lagi apa? Urusan ibadah Allah kaitkan dengan rizki. Kita beribadah kepada Allah, Allah siapkan rizkinya. Lah ini tinggal seberapa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana ayatnya tadi? Ketemu? Toha 132. Apa ayatnya? Wa'mur ahla bis salati wastabir 'alaiha. Terus? 132. La nas'aluka rizqa. Terus? Nahnu narzukukum. Kami akan berikan rezeki kepada kalian. Perhatikan ya, salat kaitannya dengan apa? Dengan rezeki. Ibadah dengan rezeki. Sudah itu. Itu hidup seorang mukmin seperti itu. Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Nah, ini rahasia. Maka coba Bapak sekalian, kalau kita menghadapi sulitnya ekonomi, coba perbaiki salat kita. Perbaiki salat kita itu. Baik dalam artian ketika kita menjaga waktu-waktunya, tepat waktunya. Jangan sampai kita nunggu komat, nunggu sudah waladhdallin amin baru datang. Keliru. Atau dalam artian yang kedua, kita jaga kekhusyuan kita. Kita jaga kerukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan penyempurna dalam kita sholat. Coba perbaiki itu, antum bandingkan bagaimana rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah itu kunci di situ. Masya Allah, itu kunci itu. Kenapa Bapak sekalian? Bahwa Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, ya, bahwa wala yazalul abdu ayyataba'ada, ya, hatta yuakhirahu ya fil jannati wa in dakhalah. Dan sesungguhnya seorang ketika dia senantiasa mengakhir-akhirkan dalam suatu urusan, dalam suatu ibadah, sampai akhirnya dia diakhirkan masuk dalam surga walaupun dia itu apa? Masuk ke dalamnya akhirnya. Tuh, ini akibat orang ngundur-ngundur waktu sholat, ngundur-ngundur waktu ibadah, akhirnya apa? Allah akhirkan dia masuk ke dalam surganya kelak. Walaupun akhirnya masuk, termasuk di dalamnya Allah akhirkan segala urusannya, termasuk di dalamnya ada rizki, jodoh. Coba kita kalau lagi masalah rizki, jodoh, coba kita perbaiki sholat kita. Dan kita kalau bisa coba perhatikan bagaimana perkembangan yang akan kita dapatkan. Sholat itu kuncinya. Ya, kita kembali kepada pembahasan. Nomor 2 ini. Ya, nomor 2, keadaan orang musyrik zaman sekarang lebih parah dari sisi ya mereka ya menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3. Orang-orang musyrik zaman dahulu, walaupun mereka minta beribadah kepada kubur, beribadah kepada patung-patung, apa alasan mereka? Mana abuduhum, kami tidak nyembah mereka. Cuman apa? Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Iya kan? Iya, itu orang musyrik zaman dahulu. Bagaimana orang musyrik zaman sekarang? Banyak di antara mereka betul-betul minta kepada patung, betul-betul minta kepada pohon dan kuburan. Ya apa tidak? Iya, betul ini sudah ini. Kalau ada kuburan sudah, masya Allah, langsung hatinya ini bergetar. Seperti kadang orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubihim. Hanya orang beriman ketika sebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Orang musyrik sekarang begitu disebutkan nama walinya, disebutkan kuburan ini, lihat kuburannya langsung merinding hatinya.
Perhatikan persis. Gitu ya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka betul-betul minta kepada kuburan tadi. Lebih parah mana? Lebih parah orang zaman sekarang. Ya, orang zaman dahulu jelas mereka mana butuhum, kami tidak nyembah kepada mereka. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat. Orang musyrik zaman dahulu memang mereka nyembah kepada malaikat, nabi, orang soleh, ya kan? Mereka pilih-pilih yang mereka minta itu makhluk mulia. Malaikat mulia sekali. Malaikat yang Allah dekatkan, malaikat yang Allah ciptakan dengan khusus, dengan apa? Dengan cahaya. Para nabi jelas orang paling mulia. Orang soleh jelas orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan orang zaman dahulu. Tetapi syiriknya orang zaman sekarang, ya, bukan orang soleh yang mereka sembah. Siapa orang yang paling jahat sekalipun. Baik di dalam di luar negeri sama itu, ya. Ada di Yaman, dikisahkan para ulama itu ada kuburan itu yang dikubur di situ jelas-jelas orang yang paling jahat. Tukang minum khamar, tukang zina. Ya, pokoknya segala molimo dilakukan. Begitu mati kuburannya diagung-agungkan, disembah-sembah. Perhatikan. Di negeri kita sama. Orang ketika hidupnya nggak pernah sholat. Gitu ya. Udah sholat Pak, Jumatan. Udah tadi di Mekah, Masya Allah Pak. Kita pulang dari Jumatan jam 12:30. Ada orang duduk di depan rumah sambil ngeji Samsu. Ya, lagi kayak kereta itu ngempus-ngempus. Nah, tiba-tiba apa? Udah sholat di Mekah. Coba, kalau kita pakai logika, sekarang kita 12:30. Di Mekah jam berapa Pak? Ambil 4 jam. 8:30 kan? 8:30 imamnya siapa? Imamnya masih di rumah. Ya, makmumnya ya mungkin coro atau siapa. Masya Allah, orang pada percaya ya. Masya Allah, perhatikan itu. Orang sekarang yang banyak itu, orang fajir, gak pernah sholat disembah-sembah. Coba. Katanya apa? Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. La haula wala quwwata. Lebih parah mana? Zaman sekarang. Ya. Bahkan saya mendapatkan kisah itu dalam, saya lupa kitab apa saya baca itu. Itu ada orang tahu. Jadi ada kuburan di pinggir jalan. Tiba-tiba itu dibangun, disembah-sembah. Nah, itu sudah lama sekali. Nah, ini ternyata orang lewat situ. Pak, ini kok kuburan siapa? Wali ini. Dia mengatakan, ini dulu saya itu naik keledai, mati di pinggir jalan, saya kubur di sini. Wali ini. Coba sampai keledai aja disembah-sembah. Coba. Masya Allah, lebih parah mana? Lebih parah orang zaman sekarang itu. Nggak dipilih-pilih ketika mereka syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Ini alasan yang keempat. Alasan yang kelima, seperti yang saya sebutkan tadi. Orang musyrik zaman dahulu, syirik mereka ketika apa? Ketika lapang, bahagia, senang syirik. Terjadi masa paceklik, terjadi bahaya, ikhlas kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'abullah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Orang musyrik zaman dahulu ketika mereka mengarungi samudra, ya, terjadi badai yang sangat besar. Bagaimana mereka lakukan? Mukhlishina lahuddin, ikhlas hanya kepada Allah memintanya. Fa idza raqibu fil fulki, ketika mereka falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka selamat, mulai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini lebih parah lagi. Ya, bahkan ada satu risalah judulnya ini, Kaifa istahdaitu. Bagaimana saya mendapatkan hidayah. Jadi kisahnya ini orang Yaman dia ya. Dia punya tulisan, nulis gitu. Jadi sejarah dia bagaimana dia mendapatkan hidayah. Dia cerita dalam buku itu gini. Suatu ketika kami bersama orang-orang Yaman ya berangkat ke Saudi Arabia menggunakan kapal. Qadarullah masyafa'al, di tengah lautan terjadi ombak yang luar biasa, badai luar biasa. Maka mulai orang-orang ini minta kepada wali fulan, wali, sudah sebutin wali. Ya Badawi, wali semua itu. Orang udah mati sebutin semua itu. Ada yang hidup disebutin. Ya. Kalau orang sini siapa? Kiainya sebutin, ustaz sebutin, ya Abu Bakar. Apa itu ya? Itu ya. Sebutin itu. Maka si orang ini dia mengatakan gini, ya akhi, kita dalam kondisi seperti ini, ayo minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan kepadanya. Jangan minta kepada selainnya. Apa kata mereka? Berarti kamu nih ya yang bikin kami celaka kayak gini, kamu ya, itu mau dicemplungin ke lautan. Alhamdulillah, ya. Kemudian apa? Awak kapalnya menyelamatkan dia. Perhatikan. Coba, ya, mengingatkan akhir ibadah kepada Allah saja, minta kepada Allah malah dimusuhi di situ. Mau dicemplungin ke lautan.
Masya Allah, betul-betul mereka melakukan itu. Bukan minta kepada Allah walaupun kondisi sempit, melainkan pada wali-wali yang mereka yakini sebagai orang sakti. Dan memang apa? Mereka dididik seperti itu. Memang pendidikan seperti itu. Bagaimana caranya agar mereka sendiri tahu pokoknya ini kemanapun sudah. Bahkan mereka sangat takut ketika apa? Ketika melakukan menyelisih kepada gurunya, kepada kiainya, ya melebihi takutnya mereka ketika menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Menyelisih Allah dan Rasulnya nggak takut kualat, tapi kalau menyelisih kiainya, gurunya, masya Allah, takut kualat. Lebih parah mana? Zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Sebab yang keenam, orang musyrik zaman dahulu, mereka ketika diminta mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak mau mereka. Kenapa nggak mau mengucapkan? Tahu makna dan konsekuensinya. Ya kan? Orang musyrik zaman dahulu paham sekali. Dari makna la ilaha illallah itu la ma'buda illallah, tidak ada yang sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika Rasul memerintahkan mereka qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau menjadikan sesembahan kami yang banyak ini cuma satu sembahan Muhammad? Ini sungguh perkara yang sangat aneh. Perhatikan Bapak sekalian. Orang musyrik zaman dahulu mereka faham la ilaha illallah. Ketika disuruh ucap la ilaha illallah enggak mau. Mereka mengatakan, apakah kamu menjadikan sesembahan yang banyak ini cuma satu? Jadi mereka paham konsekuensi makna la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan selainnya. Ya kan? Iya, mereka paham sekali. Maka sekedar mengucapkan la ilaha illallah mereka enggan. Orang sekarang ucapkan tahlil ribuan kali, ratusan ribu kali, bersama dengan itu langsung minta ke kuburan. Ya, parah mana? Parah orang sekarang, ya kan? Masya Allah. Sampai kalimat tahlil itu dipakai tambahan an. Jadi banyak sekali, ya. Tambahan an itu. Jadi banyak sekali, tapi apa? Nggak tahu maknanya. Nah, ini yang keberapa ini? Yang keenam. Yang ketujuh, orang musyrik zaman dahulu, mereka tahu apa yang mereka yakini, apa yang mereka anut bertentangan dengan Nabi. Ya apa tidak? Iya. Contoh, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang musyrik, orang Quraisy, Rasul memanggil ya sabahah, itu panggilan dalam kondisi genting. Misalkan panggilan ada pasukan menggempur kota kita, itu orang Arab mengatakan ya sabahah, wih gitu ya, pokoknya gimana istilahnya lah, ya sabahah gitu istilahnya, wih hati gitu ya, perang gitu ya bawahnya ya. Nah, masa itu apa, orang-orang langsung mendatangi, bertanya siapa itu? Muhammad. Sudah begitu dengar Muhammad yang berbicara, datang semua. Orang yang tidak sempat datang ngutus karyawannya, budaknya suruh datang mendengarkan Nabi. Saat itu Rasul berdiri di Bukit Sofa. Maka begitu kumpul, ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan pembesar Quraisy di situ. Mulailah Rasul mengatakan, ya, apakah kalian percaya kepada aku? Andaikan aku mengatakan bahwa di belakang bukit ini ada satu pasukan besar yang hendak menggempur kalian, apa kata mereka? Kami percaya kepada engkau ya Muhammad. Kenapa? Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Satu. Ya, dulu mengatakan kedua, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Mulailah Abu Lahab mulai. Ya, dia mengatakan sairul ayyami tabban ya Muhammad. Dia mengatakan sepanjang hari ini kamu celaka ya Muhammad. Perhatikan, menampakkan permusuhan. Akhirnya apa? Allah turunkan ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan telah celaka. Itu ayat itu Allah turunkan, apa asbab nuzulnya? Itu ucapan si Abu Lahab tadi mengatakan, ya, sairul amin tabban, sairul ayyami tabban lak. Sepanjang hari ini engkau akan celaka. Allah turunkan balasan itu dengan mengucapkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Perhatikan, Abu Lahab tahu ini. Mereka meyakini seperti itu, tahu menyelisihi Nabi SAW, dimusuhi Nabi SAW. Orang sekarang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku apa dia paling mengikuti Nabi, seakan-akan yang lainnya tidak. Ya, paham? Itu, masya Allah, luar biasa ya, perbuatan mereka sama itu. Orang sekarang mereka apa? Meluruskan akidah dengan cara apa? Bikin persatuan dukun Nusantara. Apa kata Rasul dukun itu? Masya Allah, mendatangi saja. Rasul mengatakan, man atakahinan au arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman.
Siapa mendatangi dukun dan dia bertanya kepada dukunnya, cuma bertanya, apa kata Rasul? Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Tidak diterima sholatnya, cuma bertanya. Bagaimana kalau membenarkan? Rasul mengatakan, waman atakahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dan siapa mendatangi dukun dan dia membenarkan ucapannya, dia telah kafir kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Apa? Kafir kepada Al-Quran, kafir kepada Islam. Coba, itu dianggap sebagai apa? Meluruskan akidah katanya. Karena banyak dukun abal-abal, akhirnya apa? Membuka persatuan dukun. Parah mana? Masya Allah. Zaman dulu nggak ada itu persatuan apa itu? Musyrikin, nggak ada. Ya, kita pengikut Nabi kita nggak ada itu. Kita musuh Nabi, yang ada apa? Mereka musuh Nabi SAW. Coba perhatikan. Ini kaidah luar biasa ya, luar biasa itu. Ini nomor berapa? 7. Nomor 8. Orang musyrik zaman dahulu, ya, mereka ketika meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebatas tentang hajat dunia saja. Ya, sekedar kebutuhan terhadap dunia mereka. Mereka miskin, datang kepada semacam Allah, minta ke sana. Belum punya jodoh, belum punya anak dan lain sebagainya. Pengen kedudukan ke sana, urusan dunia. Gitu ya. Tapi orang zaman sekarang kata beliau bagaimana? Ya, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia dan akhirat. Mereka bisa masuk surga loh. Mereka ingin masuk surga dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ingin meluruskan akidah. Kenapa? Banyak dukun abal-abal, kita bikin dukun yang asli. Ya Allah ya Rahman itu coba. Banyak kalau saya dengar videonya, memang benar ini ya. Masya Allah, wala wala kita billah. Ini bedanya ya. Kalau orang zaman dahulu itu, orang musyrik zaman dahulu untuk urusan dunia mereka. Tapi orang zaman sekarang, dunia akhirat mereka inginkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang ke-8. Ya ke-9. Orang musyrik zaman dahulu, mereka tidak meminta kepada sembahan selain Allah dalam segala urusan, tidak semuanya. Melainkan dalam perkara yang memang makhluk bisa melakukannya. Cuman musyrik zaman sekarang, mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam perkara yang hanya Allah yang mampu untuk melakukannya. Perhatikan, orang zaman sekarang barangnya hilang, siapa yang mereka tanya? Dukun. Pak, uang saya hilang. Bukan ke polisi, ke dukun. Nih tangannya. Oh itu, yang nyuri itu, yang jenggotnya panjang. Rambutnya gondrong, kurusannya gitu misalkan. Masya Allah itu ya, nerawang. itu. Itu perkara gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, coba mereka lakukan. Orang sekarang seperti itu. Kalau orang musyrik dahulu tidak, dalam urusan yang apa? Yang makhluk memang bisa melakukannya. Masya Allah, ini yang keberapa? Yang ke-9. Adapun yang terakhir yang ke-10, ya, bahwa orang musyrik zaman dahulu tidak pernah mereka sampai kemudian mengatakan bahwasanya Allah itu ya menyatu dalam bentuk tertentu. Nggak sampai, nggak ada orang musyrik mengatakan Allah bersatu dengan batu, dengan hewan, dan sebagainya. Orang sekarang wahdatul wujud, mereka mengatakan ketika melihat kambing itu Allah, babi itu Allah. Iya apa tidak? Iya, lebih parah coba. Setiap yang mereka lihat kata itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu bisa bersatu manunggaling kaula Gusti, kata mereka. Masya Allah, lebih parah orang sekarang gitu coba. Luar biasa, melihat babi katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat siapa itu? Siapa Tuhan mereka namanya? Yang wanita itu siapa? Itu katanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini ya, ini adalah 10 bukti bahwa ucapan penulis kita betul. Musyrik zaman sekarang keadaannya lebih parah daripada musyrik di awal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan Masya Allah ya, kita hidup di zaman seperti ini yang tentunya hal ini semua mengharuskan kita semua ya lebih giat lagi mempelajari tauhid dan lebih giat lagi meminta pertolongan kepada Allah dan perlindungan kepadanya agar kita terjauhkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita sadar maupun kita tidak menyadarinya. Alhamdulillah, dengan ini maka selesailah kitab yang ketiga, yaitu kitab Qawaidul Arba di dalam kajian kita ini. Insyaallah Subhanahu wa taala untuk pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji
tentang usul sittah, 6 usul pokok dalam agama ini. Insyaallah ya. Habis itu nanti mungkin kita berpindah ke kitab-kitab yang lainnya. Ternyata banyak sekali kitab-kitab akidah yang terkadang kita belum pernah dengar. Ya, padahal memfokuskan dalam urusan akidah ini adalah di antara salah satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu apa? Ihtimamuhum bi ilmi tauhid. Perhatian mereka dalam ilmu tauhid. Seperti kan? Ya, ini termasuk prinsip yang sangat mendasar. Ahlus Sunnah itu adalah orang yang paling sibuk ngurus tentang akidah. Ya, jangan kemudian kita ngurusi yang lainnya, akidah kita belum kita mapan. Gitu ya? Iya. Jadi ini Masya Allah, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Allah mudahkan kita bisa menghatamkan kitab yang kecil ini. Ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini sebagai pemberat timbangan, ya, amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.